meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dia mengucapkan salam atas saudaranya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Jadi Nabi mengajarinya 2 kali, kanan dan kiri. Maka ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib, karena beliau mengatakan yang cukup itu kalau dia salam ke kanan dan ke kiri. Berarti kalau hanya satu, cuma ke kanan, maka tidak cukup. Ya. Ini dalil yang memperkuat bahwa hukumnya adalah wajib. Dan salam yang diucapkan seperti yang kita biasa baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, boleh hanya sekedar Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Dan ketika mengucapkan salam disunnahkan baik yang ke kanan ataupun yang ke kiri untuk menoleh. Dan ini adalah mazhab mayoritas para ulama. Datang di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, di dalam riwayat An-Nasa'i dan yang selainnya, bahwa Nabi SAW ketika salam ke kanan dan ke kiri, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hingga terlihat putih kedua pipi beliau. Artinya apa? Bahwa beliau menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Makanya sampai terlihat putihnya kedua pipi beliau alaihi salatu wassalam. Baik, ya secara ringkas mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Panitia sudah gelisah karena waktunya sudah habis dari tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya persilahkan kembali kepada moderator. Bersama-sama untuk yang materinya. Berikutnya mungkin sesi praktek ya, mungkin dari Iswan peserta bagaimana? Peserta yang pasti kita mau praktek? Ya silahkan. Ya, untuk lebih peserta mungkin ada yang lebih lanjutkan dari Iswan. Terima kasih. Ya silakan. Gerakannya aja ya. Ya. Kurang jauh sujudnya apa? Perutnya lebih jauh dari itunya, dari pahanya. Ya agak maju dikit biar perutnya lebih jauh dari pahanya. Ya. Itu duduk di antara 2 sujud, duduk iftirash. Duduk iftirash itu kaki yang kanan, telapak kaki yang kanan itu ditegakkan. Coba lihat, antum menghadap ke sana, biar kelihatan kakinya. Ya, coba duduk. Ya, duduknya seperti itu. Kadang sebagian orang telapak kakinya yang kanan tidak ditegakkan, tapi dibiarkan membentang. Nah, yang benar kayak gini. Jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Katakan misalnya di sana kiblatnya. Itu jangan hanya jempolnya saja. Ya, nah seperti itu. Usahakan jari jemarinya ditekuk seperti itu ya. Barakallahu fiik. Nah.
Eh, Tadi yang belum kita bahas, yang kelewatan duduk tasyahud akhir. Dalam duduk tasyahud akhir, duduknya adalah, kalau duduk tasyahud yang pertama iftirash, kalau tasyahud yang terakhir adalah tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk? Seorang duduk di atas lantai, yang meletakkan bokongnya di atas lantai, kemudian memasukkan kakinya yang kiri di bawah. Itu iftirash namanya. Memasukkan kakinya yang kiri di bawah yang kanan dan menegakkan telapak kakinya yang kanan. Coba iftirashnya tawarruknya bagaimana? Jadi duduknya di atas lantai. Tayat seperti orang yang duduk pada tasyahud al-akhir. Itu masih iftirash. Nah, jadi dia duduk di atas lantai, kemudian kaki yang kiri dimasukkan di bawah kaki yang kanan dan menegakkan kaki yang kanan, telapak kaki yang kanan seperti ini. Ini disebut dengan tawarruk. Ya, ini untuk tasyahud akhir. Hanya saja ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai sholat yang 2 rakaat. Apakah duduk pada tasyahud di sholat yang 2 rakaat duduk iftirash atau duduk tawarruk? Kalau mazhab Asy-Syafi'iyah, maka ini yang banyak diamalkan di negeri kita. Duduk pada sholat yang 2 rakaat setelah pada duduk tasyahud adalah duduk tawarruk. Dengan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk pada setiap akhir sholatnya dengan duduk tawarruk. Dan sebagian ulama, ini termasuk dari madhab Al-Imam Ahmad, duduk pada sholat yang 2 rakaat, duduk tasyahudnya adalah iftirash, seperti duduk tasyahud yang pertama. Berdasarkan kepada hadis yang umum dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau duduk muftarishan, duduk secara iftirash pada sholat setelah 2 rakaat. Beliau duduknya iftirash pada sholat yang setelah 2 rakaat. Maka artinya pada setiap sholat 2 rakaat, beliau di rakaat yang kedua itu duduknya adalah iftirash. Nah, maka ini perdebatannya di kalangan para ulama lumayan kuat, tapi yang lebih kuat kalau kita memilih pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau memilih pendapat iftirash ketika sholat itu 2 rakaat, tidak tawarruk, karena hadis yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau duduk secara iftirash pada sholat yang 2 rakaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan masalah-masalah khilafiyah seperti ini kita tidak boleh saklek kepada orang lain yang mengambil madhab lain, selama dia mengambil madhab tersebut sesuai dengan dalil yang ada padanya, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kesediaannya. Insya Allah kita ada hadiah dari beberapa orang. Baik, berikutnya kita kasih tanya jawab. Baik. Nah, mungkin kita mulai dari peserta apa terlebih dahulu. Mungkin dari apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagaimana bisa bersama, apakah diperbolehkan dengan bahasa Indonesia atau dilepaskan atau di dalam tulisan?
Soalnya banyak pendapat-pendapat yang bilang boleh atau tapi jangan dilepaskan, boleh dilepaskan juga karena doa itu harus sebagai bisa. Makasih Ustaz. Baik. Yang kedua untuk sholat qada Ustaz. Apakah ada sholat qada hukumnya apa Ustaz dan bagaimana caranya Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa dengan bahasa Indonesia ketika sujud, emang ibu mau minta apa? Saran saya, kalau ingin doa ketika sujud, pilihlah doa-doa dari yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa-doa Nabi itu ringkas, padat, dan mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga kita bisa membacanya dengan bahasa Arab, dihafalkan dan dilihat terjemahannya supaya tahu maksudnya apa, artinya apa. Misalnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut, atau aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari dikuasai hutang dan dikalahkan oleh orang lain, atau dikuasai oleh orang lain. Jadi banyak doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Maka apa yang sesuai dengan yang ingin kita minta, kita baca Arabnya. Tapi saya ingin doa secara lebih khusus, Ustaz. Saya punya hajat khusus, tapi saya nggak tahu bahasa Arabnya. Ya kalau sebelum doa kita bisa cari tahu bahasa Arabnya lebih bagus. Ya. Apalagi sekarang kan ada apa? AI. AI itu bagus bahasa Arabnya. Ibu tinggal tulis, terjemahkan ke bahasa Arab, ditulis sama dia. Kalau misalnya nggak tahu bacanya, coba baca sekalian. Gitu. Dia baca, pinter banget dia. Ya. Untuk menghindari bahasa Indonesia, karena tidak boleh berbahasa Indonesia di dalam sholat. Kalau kita membaca doa di dalam sujud dengan bahasa Indonesia, maka sholatnya batal, nggak sah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak pantas padanya sesuatu dari ucapan manusia. Nggak usahkan itu. Misalnya kita menerjemahkan takbir dengan mengatakan Allah yang maha besar, nggak sah salatnya. Ya. Atau Allah gede banget gitu, nggak sah salatnya. Harus berbahasa Arab seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saran saya, pertama pilihlah doa-doa yang bermanfaat dari yang ada di dalam Al-Quran atau yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau yang ada di dalam Al-Quran, niatkan bahwa kita membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Karena tidak boleh membaca Al-Quran ketika sujud. Sehingga kalau kita membaca doa yang ada di dalam Al-Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, niatkan bahwa itu adalah doa supaya tidak teranggap sebagai membaca Al-Quran. Atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ada permintaan khusus kita ingin doa sama Allah, ya, supaya lebih spesifik. Misalnya, ya Allah, aku tahun ini ingin untuk hutangku lunas ya Allah. Sebaiknya cari dulu bahasa Arabnya, pakai AI, kemudian baca dengan bahasa Arabnya. Kalau ternyata nggak bisa, Ustaz, saya nggak pandai pakai aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Saya pernah bertanya kepada sebagian guru kami, Syekh Dr.
Abdullah bin Mar'i hafizahullah, maka beliau mengatakan kalau memang terpaksa boleh membaca doanya di dalam hati dan tidak boleh diucapkan, karena kalau diucapkan akan membatalkan salat, Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Tadi yang kedua apa, Bu? Mengenai qadha salat. Kalau orang tersebut mempunyai uzur, semacam orang yang terlupa dari salatnya dan tertidur dari salatnya, maka Nabi SAW mengatakan, man nama an salatiha aw saha anha wa waqtuha hina yadhkuruha. Orang yang tertidur dari salatnya atau yang terlupa dari salatnya, maka waktunya adalah ketika dia mengingatnya. Misalnya ada orang tidur dari sebelum zuhur, karena kecapean dia tidur sehingga lewat salat zuhurnya, lewat salat asarnya, lewat salat maghribnya, lewat salat isya'nya. Nggak mungkin ya. Ya barangkali capek banget di rumah, nggak ada orang, dia sendirian. Ya mungkin aja kan, pingsan kali, bukan tidur ya. Maka ketika dia sadar, dia ingat belum sholat, pada waktu itu juga dia sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, walaupun sudah di waktu subuh. Setelah itu baru dia sholat subuh. Begitu juga orang yang lupa. Sebagian ulama mengatakan ini bukan qadha, ini ada memang waktu bagi orang yang lupa ataupun tertidur. Tapi sebagian mengatakan enggak, ini bukan waktu pelaksanaannya, karena masing-masing sholat itu sudah ada waktunya, maka ini adalah qadha. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, ini termasuk yang bisa dikatakan sebagai qadha. Adapun orang yang tidak punya uzur, dia meninggalkan sholat bertahun-tahun, dia tidak sholat, kemudian taubat, kenal kajian sunnah, lalu sholat, apakah ada qadha-nya? Jawabannya tidak ada qadha. Lalu apa kewajiban dia? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Nah, adapun wanita yang haid, telah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam umirna biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'as-shalah. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami haid, kami hanya diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Ya, silakan. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya itu, kalau ada di sholat wajib itu, kalau mau sholat sunnah, kenapa harus pindah tempat gitu? Apa ada kreditnya? Terus yang kedua, apa sholat hajat itu apa ada kreditnya sholat hajat? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai memperbanyak tempat sujud bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah, ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa orang yang sholat sunnah berpindah-pindah tempat supaya dia memperbanyak tempat sujudnya. Adapun mengenai sholat tasbih atau yang disebut dalam pembahasan lain juga ada diistilahkan dengan sholat hajat, maka tidak ada dalil yang menunjukkan adanya sholat tasbih dan tidak pula sholat hajat. Nah, termasuk tidak ada sholat taubat menurut pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, silakan. Mana yang duluan? Antum apa? Ya silakan.
Izin bertanya, mungkin ini pertanyaan yang juga sebagai mahasiswa. Pertanyaannya itu terkait masalah kita ada kelas yang 3 siang, kemudian juga ada jadwal jadwal kuliah itu jam 3 siang, kemudian jadwal asar kan kalau setelah asar kan jam 3.15 gitu. Dan posisi 3.15 itu kita posisinya masih kuliah dan selesainya itu jam 5 sore. Nah itu seharusnya sikap kita sebagai manusia itu bagaimana? Kemudian yang kedua, gimana sih kalau misalkan ada orang yang sholat dia tanpa sutra, dan jarak yang diperbolehkan kita lewat di pantai itu berapa meter atau berapa senti. Kemudian apa hukumnya kalau misalkan ada orang yang sholat dia tanpa sutra ataupun ada sutra, jadi dia tiba-tiba ada orang lewat itu mungkin bagi sholat dan seharusnya itu. Baik. Kalau ada mahasiswa yang sedang kuliah datang waktu sholat, bagaimana sikapnya? Begitu kan? Apa yang harus dia lakukan? Keluar dari tempat kuliahnya, pergi ke masjid sholat. Karena bagi kaum pria yang bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid, wajib hukumnya dia sholat jamaah di masjid. Ya. Dan dia tidak boleh meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur. Apakah kuliah itu uzur? Jawabannya tidak. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan orang kuliah, orang yang sedang belajar, boleh meninggalkan sholat jamaah. Yang ada dalilnya misalnya karena hujan. Ya. Maka kuliah itu bukan uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Bahkan ada orang buta yang dia tidak mempunyai penuntun untuk datang ke masjid. Dia meminta keringanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak sholat jamaah. Ketika dia meninggalkan Nabi Alaihi Wasallam, Nabi memanggilnya kembali. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Atasma'un nida? Apakah engkau masih mendengarkan seruan adzan?" Maka orang buta ini mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Fa'ajib." Maka datangilah seruan adzan tersebut. Artinya wajib dia mendatangi sholat jamaah. Nah, antum nggak buta, ya kan? Cuma sedang kuliah. Bisa nggak kira-kira keluar dari tempat kuliahnya untuk sholat? Cuma dimarahi dosen atau dikurangi nilainya? Hah? Kemungkinan. Ya, tinggal bagaimana antum komunikasi dengan dosennya. Hah? Nah, ajak sekalian, Pak, sholat Pak. Tapi yang jelas bahwa mengikuti mata kuliah bukan uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Kadang sebagian orang, nah ini yang nggak benar, karena dia takut kepada dosennya, akhirnya dia meninggalkan sholat jamaah. Artinya dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu ana pindah madhab aja Ustaz. Karena ada madhab mayoritas para ulama yang mengatakan hanya sunnah muakkadah. Nah, inilah yang kita maksud menjadi sebuah penyimpangan seorang yang mengambil pendapat dalam masalah fikih karena hawa nafsunya, bukan karena kekuatan dalilnya. Kalau Anda memilih sebuah pendapat karena kekuatan dalilnya, nggak ada masalah. Ya. Anda akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tapi karena bukan sebab kekuatan dalil, tapi karena alasan lain, karena nggak sesuai dengan kepentingan kita, nah ini yang salah, ini yang keliru. Anda bukan mengikuti dalil. Walaupun itu pendapat mayoritas para ulama itu
ketika mereka mengutarakan pendapat tersebut karena dalil. Tapi Anda mengikutinya bukan karena dalil. Kenapa? Karena kepentingan. Ulama nggak ada masalah mereka mengutarakan pendapat tersebut karena mereka menguatkan mana yang lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW. Tapi Anda mengambil pendapat itu karena kepentingan dan itu hawa nafsu. Tapi ini mayoritas ulama, Ustaz. Ya biasanya orang kalau punya kepentingan gitu, ngeyel. Jadi barakallahu fiik. Maka ini bisa dikomunikasikan atau mungkin cari mata kuliah yang tidak nabrak ke waktu sholat. Ya kalau memang bisa. Al-muhim apapun resikonya selama belum resikonya adalah nyawa, maka sebaiknya tetap sholat jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terus yang kedua tadi apa? Sutroh, orang yang sholat tanpa sutroh. Berapa batasannya kita boleh lewat di hadapannya? Kita boleh lewat di hadapannya kalau dia tidak pakai sutroh di atas tempat sujudnya. Karena kalau dia meletakkan sutroh pasti dia meletakkan di depan tempat sujudnya. Oleh sebab itu, maka kalau sudah sejarak lebih dari tempat sujudnya kita boleh melintas. Karena dia tidak pakai sutroh. Jangan melintas pas di hadapannya. Barakallahu fiik. Nah. Sutroh. Kalau sholatnya tidak batal, tapi dia punya kewajiban untuk mencegah orang tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan fal yuqatilhu, maka hendaklah dia memerangi orang tersebut. Artinya apa? Dia menolaknya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jangan membiarkannya lewat di hadapan dia yang sedang sholat, karena itu melanggar dari tuntunan Rasulullah SAW. Karena Nabi melarang orang yang melintas lewat di hadapan orang yang sholat. Barakallahu fiik. Nah. Kalau anak kita makanya diajari anaknya. Kalau anaknya masih 4 tahun dan kejadian itu di masjid, anak 4 tahun jangan dibawa ke masjid. Sebab anak 4 tahun itu belum tahu tata cara sholat yang benar. Kalaupun dibawa sholat, dia hanya mengganggu orang yang sholat. Kalau di rumah, mungkin nggak anaknya diberitahu. Kadang sebagian anak 4 tahun sudah bisa diberitahu. Antum nggak usah mengeluarkan dalilnya, karena dia nggak bakal paham. Cukup memberitahu bahwa kalau abiknya sedang sholat, jangan lewat. Kalau dia masih lewat, ya namanya juga anak kecil. Kalau memang kita bisa mengajaknya dialog, yakni memberitahunya dengan cara yang